Saya suka menyarankan khususnya novel itu dari pengalaman nyata sejak mungkin buku pertama buku kedua itu dari pembacaan kita ya kan kenyataan bahwa kita bahagia tidak berarti kita menutup mata terhadap persoalan perempuan lain. Ibu kami itu mengajari semua anaknya bisa membaca tanpa pikiran sebelum TK. Tanya dan kemudian dia jawab dan langsung dia tanya nama saya siapa. Saya bilang Asma. Biasanya kalau dalam program-program Writers in Residence internasional, kalau saya memperkenalkan diri sebagai Asma, itu banyak yang ketawa karena kan langsung ke penyakit gitu. Ya. Nah, tapi ini kok orang laki-laki Cina ini malah kelihatannya sumringah, seneng gitu. Terus saya tanya kenapa? Namamu siapa? Asma. Saya bilang, oh Ashima. Enggak, Asma. Terus dia bilang, no, it reminds me of Ashima. Kemudian dia cerita tentang legenda putri di Yunan namanya Ashima. Akhirnya saya gandeng satu kisah nyata yang sebetulnya sejak tahun 2007 sudah ada dalam genggaman saya. Jadi ada seorang pasien antiphospholipid syndrome yang ketabahannya luar biasa melalui berbagai tindakan medis yang luar biasa. Saya suka bilang sebelah kaki sudah di liang kubur, tapi dalam kondisi seperti itu dia masih bisa memotivasi teman-temannya yang sakit dan masih bisa menemukan laki-laki yang menikahi dia gitu. Makanya tadi ada kalimat tidak butuh fisik yang sempurna untuk kisah cinta yang sempurna. Oke, itu digabung. Oke, itu mengenai Assalamualaikum Beijing. Kalau yang catatan hati seorang istri itu juga terlibat langsung. Jadi ada 6 seri catatan hati, itu semuanya kisah nyata. Jadi entah bagaimana pembaca nih, boleh ditanyakan ya, pembaca suka curhat gitu. Jadi dari sudah sejak mungkin buku pertama, buku kedua itu banyak pembaca yang curhat dan saya sampai membuka curhatatsmanadia@gmail.com gitu untuk menampung itu. Kalau buat saya justru itu kesempatan hadiah, kesempatan edukasi yang Allah berikan ke saya gitu. Saya menjadi lebih bersyukur dengan banyak kisah termasuk catatan hati seorang istri, kenyataan bahwa kita bahagia tidak berarti kita menutup mata terhadap luka banyak perempuan lain. Berarti ini kalau misalnya ada orang curhat diserap dan dilihat ini ada apa begitu ya? Iya, kemudian saya kumpulkan. Tapi saya rasa punya sebagai penulis tetap harus punya etika ya. Iya. Jadi saya tidak langsung mentang-mentang curhat kemudian nih bahan nih ya buat gue bikin buku gitu. Enggak gitu. Jadi biasanya kalau ada hal-hal yang menurut saya kayaknya nih hikmahnya akan luar biasa kalau dibagi ke banyak orang. Catatan hati seorang istri tidak hanya menjadi tontonan tapi juga bisa tuntunan buat mereka yang sedang mungkin mengalami persoalan yang sama. Dari semua tulisan, dari semua buku, yang pertama difilmkan itu yang mana? Sebetulnya sebelumnya ada FTV, tapi itu tahun 2000-an. Tapi kalau film layar lebar yang pertama itu Ma Ingin Naik Haji. Awalnya itu masih berupa cerpen di majalah Nur waktu itu. Kemudian Mas Aditya Gumai, dia bilang ini memang sudah Allah yang mempertemukan. Jadi dia diminta jadi hadir di acara wisuda anak-anak TK. Dia datang ke sana, nah kemudian dapat hadiah goodie bag dari panitia dan itu salah satunya majalahnya juga enggak banget ya buat cowoknya dia gitu ya. Salah satunya majalah Nur dan pas dia buka ada cerita Ma Ingin Naik Haji, dia bilang dia langsung nangis, terus dia langsung bilang ke sahabatnya Mas Adenin Adlan yang penulis skenario, kita harus bikin ini, kita harus bikin. Cuma perlu waktu 2 tahun sampai akhirnya kami bisa ketemu. Dan waktu ketemu itu 2 tahun. Kebetulan dia menghubungi pihak majalah, kantornya ternyata pindah. Pas majalahnya kehubungan, handphone saya hilang. Gitu. Jadi banyak liku-likunya sampai akhirnya ketemu. Begitu ketemu, saya langsung dikasih amplop DP dulu. Mbak Asma pokoknya cerita ini jangan dikasih ke siapa-siapa. Langsung suruh tanda tangan. Ya, dan saya bersyukur Ma Ingin Naik Haji yang diangkat. Karena ketika saya menuliskannya, saya pikir saya begitu banyak hal yang harus kita perhatikan terkait fenomena haji gitu. Ada orang yang begitu mudahnya naik haji seperti piknik gitu kan, umroh bisa berkali-kali gitu. Sementara begitu banyak orang di sekitar kita yang sampai menjual tanah, menjual rumah, masih ditipu pula, masih harus menunggu belasan tahun pula gitu. Jadi mudah-mudahan ini mengetuk mereka yang mapan, mungkin belum ingin pergi haji atau belum siap untuk melihat ke sekeliling kita ke orang-orang yang mungkin lebih membutuhkan gitu. Dan royalti Ma Ingin Naik Haji sepenuhnya waktu itu juga didonasikan. Boleh tahu kemana? Jadi waktu itu saya niatkan untuk mencari ustadz dan ustazah yang sudah begitu ingin naik haji gitu ya, tapi atau umroh sampailah ke tanah suci kalau dananya nggak cukup untuk haji ya. Dan alhamdulillah waktu itu bertemu dengan beberapa ustadz dan ustazah. Menghajikan juga? Enggak menghajikan tapi baru mengumrohkan. Baru mengumroh. Boleh tengok ke belakang? Ya Allah, Ibu, Masya Allah, aku sehat sekali.
Ibu sehat ya Allah. Ya Allah sempat sakit Mbak ini. Ini Ibu Mamlu Ana, Ustazah ya, subhanallah. Hebat nih Ibu bisa ketemu Ibu, ya Allah. Ibu Asma nomor Ibu hilang, Asma handphone Asma tenggelam. jadi udah lama nggak ketemu dong? Udah lama nggak ketemu dan nggak kontak. Jadi Asma benar-benar berapa tahun ya Bu ya? Kita terakhir itu ya? Dari 2009 ya. Tapi senang lihat Ibu sehat. Jadi ini Ustazah Mamlu Ana yang waktu proyek Ma Ingin Naik Haji itu ada yang menulis tentang beliau yang bilang bahwa saking inginnya ke Tanah Suci, Ustazah Mamlu Ana ini setiap musim haji sempat mencium TV. Itu mencium TV ya, setiap kali ada gambar Ka'bahnya. Ibu berapa kali cium TV? Ya setiap pengen cuma kayak kesempatan cuma kan. Atau cium jangan sampai kena ke situ gitu. Terserah bagaimana caranya. Emang kalau kadar kita emang kayaknya naudzubillah nggak mampu gitu. Tapi kan kata guru kita nggak boleh keyakinan kalau kita nggak mampu. Alhamdulillah, subhanallah, Allah Maha Kaya, subhanallah, alhamdulillah. Melalui karya murid saya, lomba dimenangkan, subhanallah, alhamdulillah. Nggak pernah nyangka sama sekali. Jadi balik kalau murid saya bilang pengen surprise, sebetulnya nggak ngasih tapi kalau ada pemenang gitu ya. Ternyata karena butuh datanya, nanya-nanya juga pada pengen nggak ngasih tahu. Dan Bu Mamlu Ana itu waktu itu bilang gini, jika Ibu Asma udah ibu-ibu gitu ya, waktu ketemu ya. Iya, sama sekali. Kita ketemu di roh, terus kata Ibu gini, Asma, Ibu nggak bisa ngasih apa-apa, Ibu ngasih doa aja. Dan doa yang diajarkan itu saya baca terus. Alhamdulillah, itu satu doa yang saya amati. Rabbana atina min ladunka rahmah wa min amrina rasyada. Agar Allah memberikan kemudahan dalam berbagai dengan dalam omongan kita yang diberi. Ibu waktu akhirnya umrah begitu ya. Itu apa yang Ibu lakukan gitu melihat Ka'bah pertama kali? Yang ada cuma ngocor air mata saja, cuma ya Allah ini mimpi apa kenyataan itu aja, jujur aja. Ya aku ini ya Allah yang aku mimpi atau nyata aku udah subhanallah wallahu a'lam ya. Kalau menunda hal yang kita mintanya cepat, ya Allah tolong serahkan, tapi ternyata nggak tahu, tunggu, sabar doa Allah, ya Allah, Allah yang maha tahu segalanya. Langsung begini langsung, ya Allah ya Rabb, matanya jadi kakek naik kendaraan keluar dari hotel, ya pintu pagar, di Jawa namanya itu pagar, rumah aman, apa namanya itu udah di Nabawi di Mekah pun begitu keluar, ya Allah sudah tanpa katanya naik apa jadi bisa cuman dan nangis sebuah pada Allah cium Ka'bah sampai subhanallah sampai Hajar Aswad subhanallah yang anak muda ini katanya saya subhanallah mudah subhanallah itulah makanya kasih Allah rasyad gampang itu kami kembali ini mengingatkan apa? Kerjaan kita. Sampai sekarang marah sama dia. Makanya tuh saya bilang sama Asma, gimana kalau Asma Nadia? Nah, dapat Nadia itu tiba-tiba gitu Asma Nadia. Ya, menurut saya itu cocok aja namanya itu Asma Nadia. Tapi kan Asma Nadia itu maksudnya nama yang menyeru, nama yang mengajak, nama yang memberi harapan. Nadia itu dalam bahasa Melayu artinya harapan. Ya, jadi menyeru dari bahasa Arab seperti itu. Jadi alhamdulillah sesuai nama sekarang. Oke. Kita punya sesuatu nih untuk ya inilah dikomentarin lah begitu ya. Oke, nah ini nih. Nah, persiapan jantung Anda. Oke, ini boleh. Itu bukan buku pertama yang covernya jelek kan? Enggak, emang ada ya. boleh dibuka. Ya. Dan diperlihatkan. Oke, boleh dibuka juga kok bungkusan-bungkusannya. Sambil ini mengingatkan apa gitu. Kerjaan kita waktu kecil nih. Iya. Boleh sambil diperlihatkan mungkin ke penonton. Ini ada cabai ya. Cabai dibungkus koran. Tapi tomat. Kita bukan sawi enggak. Jadi yang kita lakukan gini ya. Ini yang kita lakukan dulu. Kita ambil
Karena kita nggak bisa beli buku, jadi biasanya kita ambil pembungkusnya dari sisa-sisa belanjaannya mami di pasar. Terus kita bentangkan ya kak ya, kita bentangkan, kita cari nih, Terus kita baca deh. kita baca. Iya. Cuma kadang-kadang kayak gini ada yang bersambung ke halaman yang berikutnya, begitu kita cari kagak ada. Jadi ini tuh saking inginnya membaca, tapi nggak ada uang untuk beli buku, apalagi sewa buku begitu. Iya, dan hebatnya ibu kami, I love you mom, ibu kami itu mengajari semua anaknya bisa membaca tanpa TK, sebelum TK. Sebelum TK, Bukan sebelum TK, karena kita memang nggak pernah masuk TK, karena nggak ada biaya. Langsung SD. Langsung SD, jadi tanpa TK kita bisa baca gitu ya, dan ya itu kita ambil semua ya kayak, jadi bungkus-bungkus koran, terus kita sering ke Senen kan, ya ke Senen untuk beli majalah-majalah bekas gitu. Jadi saya dulu sering ngikutin karya-karyanya Hilman, Lupus, kemudian ada Balada Siroy. Nah yang sakit hatinya tuh kalau udah bolak-balik Senen Kebon Kosong kan lumayan ya kak ya, itu udah bolak-balik terus ternyata nggak dapet, tinggal endingnya gitu, nggak ketemu, kita udah ngubek-ngubek di penjualan buku-buku bekas itu, nggak ada edisi itu gitu. Tapi ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Kita akhirnya jadi menciptakan ending sendiri. Kalau lo endingnya gimana, kalau gue endingnya gimana. Nah, itu sharing begitu. Ini kakaknya luar biasa. Makanya waktu ditanya tokoh inspiratif saya siapa, saya bilang ya setelah menikah suami banyak berperan, tapi sebelum itu kakak saya punya kakak yang paling hebat di dunia. Terima kasih. Tapi sekarang saya harus akui pencapaian dia lebih internasional daripada saya. Sama. Sering ya, seminggu bisa 2-3 kali ke RSCM. Masalah beli buku itu karena gini ya, supaya dia nggak jenuh. Jadi gini, bayangkan dari jam 8 di sana baru dipanggil nanti jam setengah 12. Nanti mesti tunggu lagi periksa ini, periksa itu. Jadi saya bilang, Rani, nanti kita pulang dari sini, kita mampir Gunung Agung ya. Saya beli buku itu bukan yang mahal, tapi buku legenda. Sang Kuryang, Malin Kundang. Dia tipis tapi berwarna. Kalau lagi nggak punya duit, kalau lagi nggak punya duit, komik yang nggak berwarna, Petuk Gareng. Nah, supaya apa? Besok dia bawa ke rumah sakit, dia baca itu buku. Nah, nanti saya pulang dari rumah sakit, beli lagi. Yang penting dia nggak bosan, nggak merasa tersiksa di rumah sakit. Tapi maminya lapar nggak makan siang. Nggak apa-apa. Sakit mahnya parah. Nggak apa-apa. Ya seorang ibu itu harus berkorban kalau dia sayang anaknya, supaya anaknya betah di rumah sakit. Kalau saya bilang, mami laparan, ya udah besok kita nggak usah pergi deh, Mi. Gitu bisa aja kan, tapi nggak apa-apa. Yang penting dia nurut. Itu juga mami berjuang supaya anak-anak ini bisa terus suka membaca. Mami tahu kalau tadi belanjaannya itu dibuka-buka, terus baca-baca koran di guru seluruh. Iya, yang parahnya lagi waktu itu Mbak Helvi 5 tahun, ini 3 tahun belum tahu apa-apa. Kakaknya buka, dia pun buka supaya jangan terbalik gambar orang dia lihat. Saya lihat gambar orang menghadap ke dia, berarti kan nggak terbalik-terbalik. Dia belum bisa baca waktu itu, dia cuma niru aja. Dia niru, jadi apa yang dikerjain kakaknya dia ikut. Kakaknya itu gurunya. Iya. Oke. Nah, sekarang sama guru saya. Oh, dia balik. Saling menggurui. Tapi sekarang ini menurut mami, Asma sudah sembuh total. Asma sebetulnya belum ya, tapi dia jiwa besar ya. Jadi dia Apa saja, Mi? Iya. Ada tumor, masih ada tumor yang harus dioperasi. Cuma kadang nggak dirasakan ya, saking sibuknya dia, saking senangnya dengan pekerjaannya. Dan nggak 1, Mbak. 5, dulu itu pernah diangkat 5. Sekarang Ada lagi, sekarang ada 3. Ada lagi. Jadi memang menurut dokter, kalau tumor itu rentan untuk tumbuh lagi, untuk kambuh lagi ada. Jadi ya begitulah. Insya Allah sabar dan doa semua, insya Allah. Kalau nanti memang agak mengganggu mungkin operasi. Yang berangkat ke Roma itu salah satu impian mami. Wah, dari SD kelas 4, percaya nggak? Saya kelas 4 SD udah baca tentang Vatikan, baca tentang Roma. Saya kan waktu itu Katolik ya. Terus saya, Roma itu bagus, ada makam Petrus, makam ini, makam itu. Gimana makam di bawah tanah ya? Saya selalu kepingin kapan ya bisa gitu. Jangan-jangan sampai akhir hayat juga nggak bisa lihat Roma. Nah, itu Asma penuhi. Dan selain Roma, Eropa, mami punya impian apa lagi nih? Impiannya pengen kemana lagi?
Ada satu Apa? ke Beijing. Karena film atau bukan? Belum. Sebelum film saya kepingin ke sana. Biar bagaimanapun, sedikit banyak ada darah Cina saya di sana. Jadi mungkin leluhur ya. Panggilan leluhur. Panggilan leluhur. Saya suka bercanda. Kapan ya Mami bisa pulang kampung? Panggilan leluhur, saya bilang. Biar setetes, tapi itu tetap darah ada di badan saya. Itu nggak bisa dipungkiri. Dan sudah diajak Mbak, sudah diajak. Cuma saya belum mau. Cuma Mami berkali-kali menolak. Yang pertama alasan Mami pengen adik kami, Iron itu naik haji dulu. Jadi alhamdulillah nih Iron udah daftar. Mudah-mudahan dan segera dapat panggilan haji gitu kan. Terus saya sekarang ini Mami harus mungkin minta doa semua. Mami mungkin harus operasi katarak. Saya udah bilang, Mi cepat operasi karena Mami masih takut. Cepat operasi, insya Allah habis itu kita jalan-jalan ke Beijing. Saya bangga anak saya semua. Baik budi ya. Kami merangkul. Dan mereka benar-benar susah saya ngomongnya. Bangga banget ya. Saya bangga, saya bahagia punya anak, mantu, cucu semua berperilaku yang bagus. Sekarang nih, apa yang ingin diucapkan Asma ke Mami? Mumpung ada Mami. Mami, kami mau ngucapin makasih sudah mendampingi Rani sejak kecil, anak yang paling nyusahin, anak yang paling banyak nguras biaya. Enggak juga. Jadi makasih banyak. Sekarang izinkan Mami, Rani minta doa Mami, doakan Rani, Evi, Eron. Mudah-mudahan anak-anak Mami bisa menyempurnakan bakti buat Mami. Mudah-mudahan anak-anak Mami bisa mempersembahkan cinta yang lebih buat Mami juga buat Papa. Mudah-mudahan Mami dan Papa panjang usia dan mudah-mudahan kita bisa terus menyenangkan dan memberikan kebanggaan buat Mami. Amin. Oh ya Dek, jangan lupa sebut Papa juga. I love you Papa, gitu. Papa nanti iri. Saya masih punya ada beberapa cerita mengenai Asma. Tapi kita jeda dulu ya. Setelah lagi kami kembali. Ini persediaan tisu harus ditambah. Terus kata Mama gini, balas, hajar, kejar. Ya udah. Bestari, jiwa ini, bestari, langkah ini, menuju asanan indah, menggapai cinta mulia, mengharap pencik sinar yang maha kuasa, bersama cinta dan ridhonya, bersama cinta dan ridhonya. Jadi Asma juga nyanyi ya? Ini grup apa nih? Dulu namanya kita akapela ya, namanya Bestari. Terus sempat kita rekaman beberapa album ya untuk kalangan indie gitu. Jadi ya ini sudah lama nih 15 tahun kamu. 15 tahun. Jadi zamannya kapan itu nyanyi bareng? Kuliah bareng. Ini untuk teman-teman yang nyanyi silakan duduk lagi, mangga silakan. Tapi memang sering ya menulis lirik untuk lagu. Sebetulnya malah lebih dulu menulis lagu dibandingkan menulis cerita, Mbak. Oh ya? Berarti dari apa? Dari SD, SMP, SMA? Dari SD. Ada yang mengatakan bahwa semasa sekolah itu Asma Nadia ini tomboy. Tomboy mungkin gaya anak teater ya Mbak. Maksudnya gini, saya merasa karena memang besar dengan lingkungan yang sangat sederhana gitu. Jadi ketika SMP pun saya selalu sebelum pakai jilbab saya pakai baju itu ya celana jeans, kemudian kemeja kotak-kotak yang saya gulung gitu kan. Jadi mungkin ya cuek-cuek gitu pakai sandal jepit gitu. Jadi saya nggak bergabung dengan teman-teman yang manis-manis si kelompok drum band gitu kan ya. Saya bagian yang merakyat. Ada sesuatu yang akan dibuktikan di sini. Ini silakan dibuka. Ya Allah. Ini oke. Kejutannya nggak habis-habis ya. Diperkenalkan dong boleh teman-temannya ini. Iya, ini sahabat saya dari SMP. Ini namanya Dian.
Dian, jadi kami waktu Eptanas SMP itu di rumah Mira belajar bertiga. Belajar bertiga. Sambil duduk boleh, Asmanya masih di sebelah sini. Apa ya? Oke. Nah, oh gitu. Nah, ini bawa apa ini? Dan ini pembuktian apa sebetulnya? Pembuktian bahwa Asma tuh punya sisi lain. Bukan dunia lain ya. Cita. Bener. Iya. Saya ikut karate. Tapi aslinya belum sampai sabuk hitam ya. Dari harapan. Dan mereka tuh kan kenal sama Asma pertama tuh memang dari karate ya, di Karang Taruna. Itu terus sampai saya kan waktu itu baru pindah di Kemayoran itu, kemudian ternyata satu sekolah juga sama Asma dan satu kelas. Waktu kelas 2. Kemudian kita belum ya? Belum, waktu kelas 2. Nah, kelas 2 itu waktu saya masih anak baru, kemudian di situ ada anak cowok lah ya, yang dia tuh terkenal jahil, suka ngisengin, juga agak-agak ada playboy. Kalau suka ngikutin gitu kan, udah dibilangin Ngikutin pulang sekolah gitu kan, suka ngikutin. Terus udah berapa kali sama Asma bilang udah pulang aja, udah supaya diusir-usir gitu kan, nggak mau pulang juga gitu. Akhirnya keluar juga dan masih sisi lain itu tadi. Langsung maksudnya ulu hatinya sama Asma itu gitu. Langsung gitu. Wow. Terus langsung kabur. Langsung kabur. Soalnya mami gini, kalau kita dicolek, saya pernah dicolek di pasar gitu. Saya bilang, "Mah, oleh cowok gitu. Nyolek mah gitu." Terus kata mami gini, "Balas, hajar, kejar." Ini ajaran mami. Akhirnya waktu itu saya ya udah gitu ya. Saya kejar waktu itu ya, dan saya gitu. Saya balik gitu. Terus pernah hampir berantem waktu di pasar. Ini jadi banyak sisi gininya ya. Hampir berantem di pasar. Jadi saya nggak sengaja kesandung orang mabuk. Orang mabuknya marah. Jadi mau mukul saya. Saya nggak, kenapa nggak damai aja waktu itu ya, minta maaf aja selesai ya. Saya bilang gini, kenapa? Saya bilang gitu ya. Ya kenapa salah di situ? Dirinya gini-gini. Pokoknya berantem gitu kan. Akhirnya dia udah mau mukul, saya udah siap gini. Untuk alhamdulillah dipisahin waktu itu. Karena badannya lebih gede. Kita punya cerita satu di Terminal Senen tuh. Rani tuh pernah dikejar-kejar sama orang ya. Kemudian dia bingung kan, dia bukan dikejar, diikutin gitu, Mau PDKT gitu. Terus aneh gitu. Nah dia punya, terus ada tuh inisiatifnya dia, yang tiba-tiba ide-idenya dia orang yang nggak dikenal, ini juga dikenal, diajak ngomong seperti dulu, padahal nggak kenal, tapi udah ngomong tuh seperti udah kenal lama. Sampai orang saya nggak bisa, nggak kenal, bingung, siapa? Saya nggak bisa meloloskan diri dari orang itu, karena orang itu kayaknya juga mabuk, apa mabuk kayaknya tertarik sama Asma lagi. Dia deketin saya, kemudian bilang, kamu kan waktu itu ada di pesta pernikahannya Rano Karno ya? Hah? Saya bilang, pokoknya gue deketin terus kan, sampai terakhir saya bingung gitu. Terus saya ngeliat ada Mas gitu ya, lagi pilih-pilih buku kan, saya langsung gini aja, Mas apa kabar? Lama nggak ketemu? Terus dia gini. Terus saya bilang gini, Mas maaf ya, saya lagi diikutin, pura-pura aja Mas. Oh iya, Oh dia gitu. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol. Terus yang tadinya mau ngeganggu itu, yang tadi ngikutin, saya nggak gimana melepaskan diri dari dia. Terus gini, oh maaf ya, saya nggak tahu you already have boyfriend. pengalaman luar biasa ya. Terima kasih untuk Mbak Dian dan Mbak. Jadi ada satu segmen lagi kata Mbak Lisa. Sampai ada satu buku, satu cerita, saya kalau benci sama mama kalau mama. Sudah lengkap satu keluarga di sini. Apa mau perkenalkan? Ini ayah, kritikus, juga Yang kejam tadi itu. kritikus yang kejam, tapi pendamping yang terbaik, orang yang bertanggung jawab, sehingga saya tidak bisa masak sampai saat ini, karena dia lebih milih saya nulis daripada masak. Saya boleh keliling dunia, tapi tidak boleh nyetir sendiri sama ayah. Ini Putri Salsa, anak pertama, sekarang kuliah, alhamdulillah dapat undangan ya, diterima di Hukum UI, tingkat 1. Ini Adam Putra Firdaus, cita-citanya sejak umur 4 tahun ingin jadi pemain sepak bola dunia yang beriman. Amin ya. Amin. Yang udah mengikuti menulis yang mana? Dua-duanya? Dua-duanya nulis, tapi Kak Caca yang pertama. Lebih udah apa aja tuh, buku atau banyak apa? Ada satu hal yang Cica suka banget kebiasaan mama itu, sesibuk-sibuk apapun mama nggak pernah ngunci kamar tempat bunda kerja. Jadinya aku suka nimbrung gitu, so asik kayak, Mah, nulis apa nih sekarang? Terus mama kayak cerita, ini tuh gini-gini Ca, gini. Terus awalnya kan aku cuma kayak nanya-nanya doang kan, penasaran. Tapi lama-lama aku akhirnya kayak
pengen terlibat juga, memberi input-input gitu kayak, Ma ini kayaknya mestinya gini deh, ini kayak gini. Sampai ada satu buku, satu cerita, apa Mas? Cinta di Ujung Sajadah. Cinta di Ujung Sajadah, di mana aku tuh udah terlibat secara emosional di cerita itu. Aku tuh sampai, Ma, Caca bakal benci sama Mama kalau Mama bikin ibunya meninggal. Intervensi. Sampai segitu ya. Akhirnya bisa nulis aja intinya. Terus akhirnya abis itu aku juga ada sisi kompetitif kan di diri aku tuh ya Lama-lama gitu pengen lama-lama gitu. akhirnya keluar juga kayak aku juga bisa. Iya. Kalau ada nulis juga nggak? Ya aku sih nulis juga tapi awalnya lucu. Jadi gini. Pertama Mama nulis, ya apaan sih Mama nulis apaan? Nulis surat atau nulis apa sih? Ya, nulis buku kan. Udah tahu, cuman belum ada minat. Terus Kak Caca nulis. Nah, berhubung ayah bunda nulis, Kak Caca juga nulis. Aku sedih dong. Aku akhirnya datang Mama, wah Adam sedih. Adam di keluarga ini Adam doang yang gak nulis, gitu kan. Adam merasa gak kompak, pokoknya Mama harus ajarin Adam nulis. Akhirnya semenjak itu Mama ngajarin Adam nulis. Dan perlahan-lahan sih, ya aku udah nulis juga, ada 2 buku yaitu Mostly Ghostly sama Mostly Spooky, mungkin ada yang udah baca. Keluarga penulis ya, memang terbangun begitu saja, bukan nggak diarahkan sama sekali. Boleh ayah mungkin ya. Sebenarnya sih Minat baca. jadi gini, memang kalau dibilang bakat, Adam dari awal selama bertahun-tahun dia punya bakat, tapi kita nggak olah, hasilnya nggak ada karya. Adam itu umur berapa bisa ngalahin bunda? Ya. Ngalahin apa? Ngalahin puisi, lomba puisi di. Oh yang Adam juara 2 Mama gak dapet. Nah, Bangga banget. Ngalahin umur berapa nih, 5 tahun kan? Iya. Dia umur 5 tahun bikin puisi yang cintaku pada bunda sebesar lapangan bola. Kan natural banget, dia menang. Asma Nadia kalah. Lewat. Karena saya nulis Sehingga cuma orang biar yang mengalahkan anak-anak Asma Nadia. Tapi setelah itu, karena dia suka banget bola, kita nganggap bahwa Adam memang tidak minat bola, jadi nggak kita telatenin. Akhirnya sama sekali, habis itu ada karya sekali, setelah itu 4 tahun, 5 tahun hampir gak ada karya ya. Cay. Tapi akhirnya pas Adam balik lagi, akhirnya jalan lagi, dan Adam itu menulis, itu semuanya nempel. Nempel tuh maksudnya? Dia nggak kenal konsep spasi. Spasi, huruf huruf Jadi besar, huruf tanda besar, huruf baca. kecil, titik, spasi dia nggak tahu. Pokoknya saya mau makan, saya mau. Tanpa Pokoknya spasi kan nempel. bacanya susah. Ya makanya bundanya ngelatenin saya spasi mau Bayangin spasi. kerjaan Asma Nadia tuh gitu doang. Ada pesan apa ini dari Adam dulu deh untuk Bunda? Adam mau berterima kasih Mah karena Mama udah jadi ibu yang paling baik, ibu yang terbaik lah bagi Adam. Adam nggak mungkin bisa capai apa yang Adam capai sekarang kalau nggak ada Bunda, karena Bunda itu mendidik Adam hampir dalam semuanya dan Adam bersyukur banget punya Bunda. Kalau Caca? Bunda bukan cuma bunda yang terbaik, tapi juga sahabat terbaik Caca. Dan Kak Caca bisa setengah aja hebat Mama, itu Caca tahu udah Caca udah hebat banget. Boleh aku peluk nggak? Boleh banget. Aduh. Jangan rasa kalau dia begitu. Saya sama Salka itu lebih kayak roommate dibandingkan kayak ibu dan anak. Kadang-kadang saya merasa hubungan agak disfungsional ya, saya. Banyak sekali yang bisa dapat dari kami, saya yang ada di sini dan juga Anda yang berada di rumah. Ini saya harus sudahi sampai di sini. Terima kasih sudah hadir, Mas Disa, Mbak Helvi, Ibu, terima kasih semua sahabat-sahabatnya, Ibu Ustazah juga terima kasih, Caca, dan ada terima kasih. Kita jumpa lagi pekan depan dengan tokoh-tokoh yang mantap.